Baik, selamat siang. Kami akan menjelaskan tugas final dalam bentuk kelompok mata kuliah Bisnis Proses Engineering yang disusun oleh teman saya dengan stambuk 181102 Rensi dan saya sendiri 181104 Alpisa, tentang analisa bisnis proses engineering dalam pengembangan sistem distribusi produk lensa mata PT Galeri Mata Indonesia berbasis mobile application. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Ya, bagian A, gambaran umum PT Galeri Mata Indonesia. Salah satu organisasi bisnis atau perusahaan yang membutuhkan BPR, PT Galeri Mata Indonesia atau PT GMI, sebagai salah satu perusahaan distribusi alat kesehatan lensa mata di Indonesia. PT GMI dituntut agar dapat memberikan pelayanan yang cepat kepada instansi kesehatan seperti rumah sakit dan klinik yang menyelenggarakan operasi bedah mata untuk persediaan stok lensa mata. Saat ini PT GMI sudah menetapkan bisnis dalam proses bisnis yang dilakukan untuk memudahkan proses pemesanan distribusi produk ke pelanggan menggunakan sistem aplikasi berbasis web. Kemudian diagram alir seperti pada gambar di bawah ini. Pada diagram alir penelitian di atas dapat dilihat bahwa untuk dapat merekayasa bisnis seperti proses perlu dilakukan tahap identifikasi dengan menggunakan metode analisis value client dan critical success faktor agar mendapatkan rancangan proses bisnis baru yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnis perusahaan. Bagian C, analisis sistem berjalan seperti pada gambar di bawah ini. Pada sistem yang sedang berjalan saat ini, PT Galeri Mata Indonesia sudah memiliki sistem aliran rantai pasok berbasis web yang menghubungkan informasi antar PT GMI pelanggan seperti rumah sakit, namun belum terintegrasi dengan pemantauan barang yang dilakukan oleh pihak kurir. Kemudian bagian D, identifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan dengan pendekatan metode features. Kemudian tabel analisis features seperti pada tabel di bawah ini. Kemudian bagian E, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Adapun kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari usulan perubahan bisnis proses pada sistem yang akan diusulkan adalah sebagai berikut, seperti pada tabel di bawah ini. Kemudian bagian F, identifikasi value client. Value client analisis diperkenalkan oleh Michael Porter pada tahun 1985, merupakan strategi yang digunakan untuk menganalisis kegiatan internal perusahaan. Kemudian bagian G, identifikasi critical success factor. Aspek critical success factor atau CFF erat kaitannya dengan KPI atau Key Performance Indicator atau CRF adalah aspek yang perlu diperhatikan oleh perusahaan untuk menentukan tercapainya sebuah misi organisasi, sedangkan KPI adalah alat ukur kuantitas untuk mencapai CRF tersebut. Berikut ini adalah informasi hasil analisis CFF dan KPI serta model kinerja pada PT GMI yang dijelaskan pada tabel di bawah ini. Informasi pada tabel di atas jelaskan identifikasi CFF dengan target KPI yang harus dapat dipenuhi pada kinerja operasional bisnis PT GMI untuk menambah nilai dan keuntungan perusahaan. Kemudian bagian H, Business Process Engineering. Analisis bisnis proses engineering akan mengevaluasi dari aspek redesign atau peninjauan kembali terhadap target KPI, aspek redesign atau bagaimana mendesain ulang strategi untuk mencapai target, serta aspek retool, bagaimana mengelola alat bantu yang dapat mendukung pencapaian target KPI, seperti pada tabel di bawah ini. Kemudian bagian I, rancangan model bisnis.
salah satu model bisnis yang mencakup komprehensif menurut Alexander Ottwader dan Pesvigneur dalam bukunya Bisnis Model Regenerer bahwa ada 9 blok bangunan dasar pada sebuah bisnis model yang memperlihatkan cara berpikir tentang bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan uang. Gabungan ke-9 blok tersebut mencakup 4 bidang utama pada suatu bisnis, yaitu pelanggan, penawaran, infrastruktur, dan pelanggan finansial. Dalam pembagian terdiri atas 9 blok bisnis yang saling terkait, yaitu 1. Customer, segment, value, profession, dan channel. 4. Customer relationship, revenue stream, key partner, key activities, key result, dan cost struktur. Berikut ini adalah gambaran hasil analisis dengan implementasi metode bisnis model Canvas yang dapat menjadi pertimbangan penentuan strategi bisnis yang tepat pada PT Galeri Mata Indonesia seperti pada tabel di bawah ini. Berdasarkan analisis pada gambar ke-6 tersebut, dapat dipahami bahwa value relationship suatu perusahaan dapat dicapai apabila dukungan dengan aspek lainnya, misalnya untuk mencapai target deliver on time, maka perlu mempertimbangkan strategi pada aspek key results, bahwa harus adanya inovasi dalam hal pengembangan produk delivery, monitoring sistem berbasis mobile app yang dapat memudahkan transaksi pembeli produk, dan monitoring delivery produk sampai nanti diterima oleh instansi kesehatan untuk digunakan oleh pasien pengobatan mata dalam kondisi baik dan tepat. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Rancangan desain aplikasi. Dalam merancang desain sistem informasi dapat menggunakan teknik UML atau Unified Modeling Language. Salah satunya menggunakan metode analisa use case diagram. Use case diagram digunakan untuk memudahkan perancang sistem informasi untuk menggambarkan secara ringkas siapa yang menggunakan sistem dan apa saja yang biasa dilakukannya. Selain itu, tergambar juga gambaran singkat hubungan antara use case, aktor, dan sistem. Berikut ini adalah gambaran use case diagram perubahan posisi bisnis grocery order sistem pada PT GMI berbasis mobile application. Adapun perancangan desain sistem informasi yang tergambar pada use case diagram pada gambar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menu login. Seluruh fungsi dalam sistem informasi dapat diakses apabila melakukan aktivasi username dan password melalui menu login seperti tampilan di bawah ini. Kemudian menu home. Melalui sistem aplikasi delivery order system yang akan dirancang melalui versi mobile application, nantinya user akan dapat melakukan pemesanan barang, pengambilan, pengembalian atau return, cek stok, melihat transaksi, laporan, serta melakukan tracking penerimaan. Kemudian menu barang. Pada saat memilih menu barang, maka pengguna akhir akan diminta untuk menginput application form yang tujuannya adalah melakukan permintaan informasi produk yang mau dipesan. Informasi ini berada pada inputan data di application form seperti tampilan di bawah. Kemudian menu transaction. Pada saat memilih menu transaction, rencananya akan dirancang desain list transaction yang pernah dilakukan untuk instansi kesehatan atau seluruh transaksi dapat dilihat bagi admin dan bagiannya. Menu purchase order. Apabila berdasarkan informasi di transaksi sudah jelas dan instansi kesehatan seperti rumah sakit menyetujui dapat langsung melakukan pemesanan produk di menu purchase order keuangan dari PT GMI. Informasi pada purchase order ini akan menjadi dasar bagi PT GMI untuk menindaklanjuti pemesanan produk kepada para produsen produk lensa mata sesuai dengan informasi produk yang dipesan oleh instansi kesehatan. Kemudian menu report. Pada usulan pengembangan rancangan sistem informasi dari sistem
ESCM yang telah dikembangkan selanjutnya untuk melaporan bila dapat diakses informasi melalui mobile application. Adapun laporan yang dapat diakses adalah laporan keuangan, laporan transaksi, dan laporan stok barang. Kemudian menu pengiriman barang. Pada menu pengiriman barang diinput oleh staf admin dari PT GMI untuk mengirimkan produk lensa mata sesuai dengan purchase order yang disampaikan oleh instansi kesehatan. Kemudian menu tracking pengiriman barang. Untuk mempermudah pelacakan keberadaan kurir yang mengirimkan barang, maka pada perencanaan sistem informasi delivery order sistem PT GMI berbasis mobile application dilengkapi dengan GPS yang ada pada smartphone dari kurir yang mengantarkan produk. Kemudian menu status pengiriman barang. Menu status pengiriman barang diperlukan untuk mengetahui apakah produk lensa mata sudah diterima atau belum oleh instansi kesehatan yang dituju oleh PT GMI. Status pengiriman ini akan diperbaharui datanya oleh kurir yang bertugas mengirimkan produk. Yang terakhir, menu penerimaan barang. Apabila instansi kesehatan seperti rumah sakit sudah menerima produk lensa mata dari kurir, maka selanjutnya diperlukan proses update status penerimaan produk oleh pihak penerima produk dengan memfoto produk yang diterima serta memberikan rating terhadap kinerja kurir yang mengirimkan produk. Kurir pun dapat status penyerahan barang dan feedback dari pelanggan termasuk komplain jika ada. Ini adalah gambar rancangan arsitektur sistem informasi. Pada gambar di bawah ini adalah arsitektur sistem informasi untuk usulan rencana pengembangan sistem ESCM yang sudah dikembangkan sebelumnya untuk memudahkan proses pengiriman produk dengan adanya delivery order, aplikasi berbasis mobile application dan menggunakan dukungan jaringan internet. Ini adalah bentuk gambarannya. Kemudian poin terakhir, usulan rencana strategis perusahaan. Berdasarkan hasil analisa dalam penerapan konsep bisnis process engineering pada pengelolaan distribusi produk lensa mata di PT GMI, maka ada beberapa rencana strategis yang perlu diusulkan bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aspek key partner. Meningkatkan hubungan dan komunikasi yang intensif dengan semua mitra kerja perusahaan. Kedua, aspek key executive. Selalu memprioritaskan aspek-aspek kritis yang mendukung titik keberhasilan perusahaan dalam mencapai target bisnis. Kemudian aspek key result. Optimalkan seluruh sumber daya yang ada dalam perusahaan dengan efektif dan efisien. Kemudian aspek value proposition. Dalam mencapai nilai-nilai tujuan yang diharapkan perusahaan tercapai, harus melibatkan segenap komponen yang ada di internal dan eksternal perusahaan. Kemudian aspek customer relationship. Membangun komunikasi yang efektif adalah salah satu kunci dalam menjaga hubungan relasi yang baik dengan pelanggan. Kemudian aspek channel. Menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan semua channel yang menjadi mitra kerja perusahaan. Kemudian aspek cost struktur, terutama bagian keuangan perusahaan harus melakukan evaluasi atas beban keuangan operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir, aspek return stream. Dalam upaya peningkatan nilai pendapatan perusahaan, maka perlu dievaluasi dari segala aspek yang melibatkan hubungan internal dan eksternal perusahaan. Baik, sekian penjelasan tugas final dari kami. Kami ucapkan terima kasih.